Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita sebelum kita istirahat tidur malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membagikan satu judul, yaitu Tuhan nyata dalam kehidupan umatnya. Mungkin kehidupan kita adalah kehidupan yang monoton. Monoton itu artinya ya begitu-begitu saja, mungkin semua berjalan dalam keadaan baik-baik saja, lalu tidak ada sesuatu yang cukup berarti yang membuat kita bisa merasakan satu mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kondisi kita seperti ini, mari kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengingat akan kisah-kisah bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kalau kita membaca dalam Alkitab kita, di dalam Perjanjian Lama, kita membaca kisah tentang bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel mengalami banyak mujizat dari Tuhan. Tetapi di dalam kondisi yang mengalami banyak mujizat dan pertolongan Tuhan pun, bangsa Israel masih saja menjadi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang seringkali melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, membelakangi Tuhan, bahkan mereka memberontak kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam perjalanan hidup bangsa Israel, khususnya saat mereka keluar dari Mesir atau menuju ke Kanaan, mereka mengalami banyak mujizat. Yang pertama, pada saat mereka di tepi laut Teberau, bagaimana Tuhan membuka jalan sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengah lautan. Dan pada saat orang Mesir, tentara Mesir mengikuti, mengejar dan akan membunuh mereka, tentara Mesir itu habis disapu oleh gelombang laut yang menutup kembali. Ini hal yang luar biasa, dan ini kisah nyata dan terbukti di dalam sejarah bahwa memang ada banyak peninggalan dari kereta perang bangsa Mesir saat mereka melintasi air laut Teberau itu. Yang kedua, ada banyak mujizat yang menyertai perjalanan dari bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Salah satu yang luar biasa adalah bagaimana kasut mereka atau sandal atau sepatu yang mereka pakai selama puluhan tahun tidak menjadi rusak. Sedangkan kita saja kalau beli sepatu atau sandal mungkin 1 tahun atau 2 tahun sudah harus diganti yang baru ya karena rusak. Tapi mereka berjalan 40 tahun dan tidak rusak. Bahkan mujizat-mujizat yang lain juga terjadi pada saat mereka berjalan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu. Bagaimana mereka mendapat makanan yang berupa hujan mana atau roti dari surga yang saya yakin rasanya begitu enak dan nikmat untuk dimakan. Bukan hanya itu saja, menurunkan burung-burung bersayap, burung-burung merpati atau burung-burung puyuh untuk mereka makan daging yang banyaknya juga luar biasa, dan mereka menikmati kehidupan seperti itu. Bahkan air yang terpancar dari gunung batu, mata air yang benar-benar memberikan kepada mereka kesegaran. Kisah tentang bangsa Israel ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan kehidupan yang kita alami ini ya. Mulai dari kita masih kanak-kanak, kita masih kecil, bayi, tidak mengerti apa-apa, sampai kita dewasa dan kita hidup menjalani kehidupan ini. Tentu ada banyak pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengingat-ingat kembali, mungkin tidak terbilang banyaknya mujizat dan keajaiban Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Ayub 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru pun juga menceritakan bagaimana tanda ajaib dan mujizat dinyatakan kepada rasul-rasul, murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh setia dan percaya kepada Tuhan. Bagaimana kisah tentang Paulus dan Silas saat mereka melayani Tuhan, mereka berada dalam penjara, mereka tetap menyanyi memuji Tuhan, dan mujizat terjadi. Coba kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Apakah ini hal yang sekedar ilusi saja? Tidak, ini hal yang nyata terjadi di dalam kehidupan Paulus dan Silas, Rasul Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh, yang melakukan puji-pujian kepada Allah. Orang hukuman lain mendengarkan mereka menyanyi memuji Tuhan. Terjadilah gempa bumi yang hebat dan dahsyat. Bukan kebetulan Tuhan mengerjakan semua itu, sehingga terbukalah semua pintu, terlepaslah semua belenggu mereka. Inilah mujizat Tuhan yang terjadi, yang saya sebutkan hanya sebagian kecil dari banyak mujizat yang terjadi di Perjanjian Baru. Tetapi saya ingin mengingatkan kita semua malam hari ini, Bapak Ibu saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, berapa banyak yang masih tetap merasakan kehadiran Tuhan nyata dalam hidup ini? Berapa banyak dari kita yang tetap hidup dengan sadar, dengan serius, menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita? Berapa banyak yang kita hidup melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita? Berapa banyak dari antara kita yang hidup dengan tidak lupa kasih-Nya yang besar, anugerah-Nya yang besar, yang masih terjadi dan berlangsung sampai dengan hari ini? Dan berapa banyak dari kita yang merasakan kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita, tetap memuji menyembah Allah? Mazmur 105 ayat 5 mengatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Marilah kita hidup di dalam kasih karunia Allah dengan selalu mengingat akan segala kebaikan Tuhan, mengingat akan setiap mujizat yang sudah dinyatakan dilakukan dalam hidup kita, bahkan teguran-teguran, bahkan penghukuman-penghukuman yang diucapkan oleh Allah jika kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Mari kita hidup kita ini semakin mengasihi Tuhan, semakin setia di dalam Tuhan, dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, supaya hidup kita juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan sebelum beristirahat tidur malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.